Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 14 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Spesialis pencurian kendaraan roda 4 jenis pick-up berhasil diamankan Reskrim Polres Serang. Satpol PP Kota Tangerang lakukan sosialisasi door-to-door peraturan daerah Kota Tangerang. Ada 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Satreskrim Polres Serang berhasil mengamankan 3 residivis kasus pencurian kendaraan roda 4 spesialis jenis pick-up yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Serang. Ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Laporan selengkapnya, Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Spesialis pencurian kendaraan roda 4 jenis pick-up yang telah melakukan aksinya sebanyak 22 kali selama 6 bulan terakhir ini di wilayah hukum Polres Serang berhasil diamankan jajaran Reskrim Polres Serang saat keluar gerbang tol Kaliurip Bekasi pada Kamis 8 Juni. Jelas Kapolres Serang AKBP Yuda Satria saat menggelar ekspos kasus. 3 residivis pencurian kendaraan roda 4 jenis pick-up asal Bekasi diamankan Reskrim Polres Serang usai mendapatkan informasi bahwa para pelaku akan mengirimkan barang curian ke lapak milik DPO yang berada di Ciledug, Tangerang. Kapolres Serang AKBP Yuda Satria saat menggelar ekspos kasus menyampaikan modus para pelaku saat melakukan aksinya yakni menyasar mobil pickup yang terparkir di jalan arteri dengan kondisi yang sepi. Para pelaku dengan menggunakan kunci letter T dan alat pendeteksi GPS membobol pintu serta kunci mobil dan seluruh barang curian pelaku dijual ke lapak BU yang berada di Ciledug, Tangerang dengan harga kisaran 4 hingga 5,5 juta setiap unitnya. Lanjut AKBP Yuda Satria. Untuk diketahui, para residivis ini juga pernah melakukan aksinya yang sama di wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat. Dan berikut adalah wawancara lengkap kami dengan Kapolres Serang AKBP Yuda Satria. Tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor jenis losbak. Ya, keterangan dari pelaku sendiri, pelaku sudah melakukan pencurian losbak sebanyak 22 kali. Ya, dari keterangan para pelaku, tim berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan, diantaranya ada mobil, kemudian kunci T, kemudian ada handphone dan sebagainya. Dan yang paling penting apa? Mobil hasil kejahatan atau hasil pencurian, yaitu kita temukan di lapak dari seorang penadah yang sampai dengan saat ini masih DPO. Keterangan dari pelaku, ya, inisialnya BU. Dari lapak tersebut kita berhasil mengamankan beberapa jenis kendaraan yang sudah terpisah-pisah, baik dari bagian depannya, losbaknya, kemudian on-road lainnya. Betul, jadi tadi keterangan dari Pak Wadir bahwa pelaku ini adalah residivis, ya, residivis kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan jenis losbak dan sudah pernah divonis, sudah pernah dihukum. Tadi keterangan dari tersangka itu 7 bulan penjara. Ketika pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Kabupaten Pandeglang mencatat ada 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. BPBDPK sudah menyiapkan 2 posko yang siap mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak apabila terjadi kekeringan. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Pandeglang mencatat ada 7 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan di Kabupaten Pandeglang sebab akan terjadi potensi kemarau akibat fenomena El Nino. Menurut PLT BPBDPK Pandeglang Hasan Basri saat diminta konfirmasi, Hasan mencatat ada ribuan jiwa yang berpotensi berdampak kekeringan di 7 wilayah tersebut. Angka tersebut diambil berdasarkan kajian risiko bencana.
Hasan menjelaskan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi kekeringan yang mungkin terjadi itu di daerah Banten Utara, Serang, dan Cilegon. Meski begitu, di Pandeglang sendiri masyarakat perlu waspada akan terjadi kekeringan. Ia mengatakan BPBD-PK sendiri itu sudah menyiapkan 2 posko untuk mendistribusikan pasokan air bersih ke wilayah yang berdampak jika terjadi kekeringan. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan perusahaan air minum daerah Pandeglang. Berikut 7 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan. Angsana 1 desa, Desa Padamulya, Sindang Resmi 1 desa, Desa Pasar Lancar, Picung 1 desa, Desa Ganggeng, Bojong 1 desa, Desa Cijakan, Patia 4 desa, Desa Aurenan, Ciawi, Pasir Gadung, dan Patia, Sukaresmi 1 desa, Desa Kubang Kampil, Panembang 2 desa, Desa Citerep, dan Mekarsari. Demikian, saya Risma dari Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi penegakan peraturan daerah atau Perda dengan cara door-to-door untuk menciptakan Kota Tangerang yang nyaman, aman, dan tentram. Berikut laporan Riama Silitonga dari Hotline Radio Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, pemerintah Kota Tangerang terus berupaya menciptakan Kota Tangerang yang aman, nyaman, dan tentram. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tangerang secara door-to-door dilakukan sosialisasi penegakan peraturan daerah atau Perda dan peraturan wali kota atau Perwal seperti kegiatan yang baru-baru saja dilakukan di Hotel Transit FM3 Kota Tangerang. Kepala Satpol PP Kota Tangerang Wawan Fauzi mengatakan dalam kegiatan tersebut sasaran utamanya adalah para pelaku usaha di Kota Tangerang di mana aturan yang disosialisasikan yaitu seputar larangan kegiatan peredaran miras dan prostitusi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Tangerang, dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga mendatangkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Salah satunya dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dengan harapan dapat memperoleh informasi juga mentransfer informasi kepada seluruh pihak terutama dunia usaha. Sementara itu, General Manager Hotel Transit Asik Subandi mengaku kalau sosialisasi ini menjadi gerakan yang luar biasa dari pemerintah Kota Tangerang untuk bisa mendekatkan diri ke seluruh pelaku usaha. Bukan sekedar atensi yang didistribusikan melalui surat ketetapan, dirinya pun menyatakan kesiapan menjalankan tugas dan menjaga batasan transaksi usaha yang sudah ditetapkan di Kota Tangerang. Saya Riama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.